Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih tahu gimana kemarin perkembangan ujian Korea FS Topik di BP3MI Semarang. Jadi apa aja sih yang orientasinya tuh kayak gimana aja. Jadi untuk pakaian itu bebas ya teman-teman. Untuk pakaian tuh bebas. Bebasnya itu kamu pakai pakaian berkerah untuk cowok, untuk perempuan. Untuk perempuan itu sama kemeja, bisa berjilbab, bisa enggak juga. Kemudian untuk sepatu, kemarin saya dapet info katanya disarankan untuk yang bertali saja. Nah untuk tempatnya itu ber-AC. Jadi kalau misal teman-teman ada yang nggak kuat dingin, itu disaranin pakai bahan yang tebel. Kalau bisa sih levis, tapi levisnya levis yang semi kain gitu ya. Nah terus kemudian apalagi ya yang itu. Nah kemudian itu untuk berangkatnya itu diusahakan cek dulu tanggal kalian berangkat itu, ujian tesnya tanggal berapa di siskopnya, akun siskopnya teman-teman. Nah terus kemudian untuk jadwal berangkat, misalkan kita ada tesnya itu tanggalnya tanggal berapa, kemudian sesinya sesi berapa, Semarang 1 atau Semarang 2. Nah itu nanti harus diperhatikan. Kemudian jangan pakai kalung cincin, apalagi kalau susah dilepas, lebih baik dilepas dahulu. Terus kemudian tidak usah bawa alat tulis apapun, dan jangan pakai jam tangan. Lebih baik pas sebelum ke lokasi itu langsung udah dilepas duluan. Terus apalagi ya, nah ini ada jam berangkat nih. Kemarin kan gue sesi 3 ya, sesi 3. Nah ini bisa di mirror, susah ya. Ini gue mirror dulu lah. Nih. Nah ini nanti bisa dicek untuk nanti kan kita ada absensi dulu. Kemarin saya sesi 4 kalau nggak salah. Sesi 4 aja udah disuruh ke situ jam setengah 2. Nah gimana tuh, sesi 4 di situ udah harus jam setengah 2. Jadi 1 jam sebelum orientasi diharuskan udah ada di situ. Setengah 2 ya, betul. Berarti kalau misal ini kan orientasinya 14.30, berarti dikurangi 1 jam jadi 13.30. Nah kalau misal sesi 3 berarti kan jam 1, berarti jam 12 udah harus di situ. Kenapa harus udah di situ? Karena kemarin cepet banget. Kalau nggak cepet ada yang ketinggalan kemarin. Wah sumpah tuh kasihan banget yang ketinggalan sih. Itu aja ini sih nih, ada tabelnya. Oke, dan sesudah itu Mas gimana sih itunya, soalnya tuh kayak gimana sih, maksudnya tampilannya ki piye ngono tuh. Nah tampilannya ki kayak gini, nanti kita kasih tahu dulu sebentar. Tampilannya seperti apa soalnya. Nah soalnya kayak gini, ini template-nya kayak gini, susah ya, ini plek persis kayak gini lah intinya. Ini ada soal, kemudian sampingnya itu jawaban, terus yang di tengah itu kita bisa milih nomor berapanya, kiri itu kembali, kanan itu next. Dan kemudian nanti setelah teman-teman udah udah ngerjain ini soal, misal dan waktunya udah habis, nanti itu langsung next ke tes buta warna. Nah tes buta warnanya ini itu nggak bisa di stop teman-teman, jadi waktunya itu harus tetap berjalan. Teman-teman harus perhatikan banget ini angka berapa, itunya berapa, dan jangan sampai salah ketik, jangan sampai blunder lah intinya.
Terus habis itu, nah ketika soal listening itu nanti soal listeningnya itu nanti ada. Jadi kalau misal soal listening nanti teman-teman tuh lihat dulu soalnya kayak gimana, lihat kata-katanya dulu. Nah baru di-play. Nah ketika di-play itu nggak bisa diberhentikan. Jadi kan itu di-play dua kali telinga itu kan, dua kali kita mendengar. Jadi itu nggak bisa di-pause sama sekali. Satu itu, dan yang terakhir itu kan kita pakai iPad ya. iPadnya bukan merek Apple, bukan merek Android, aku kurang paham lah. Dan itu nanti posisinya kayak ini meja depan itu ada penghalang, kanan ada penghalang, kiri ada penghalang, jadi kita beneran fokus. Dan yang satu lagi di iPadnya itu kan ada kamera. Nah yang bikin mengganggu itu sebenarnya teknologi AI-nya itu nanti AI-nya itu nanti bisa mendeteksi matanya teman-teman sama wajahnya. Jadi kalau misal celingak foto kanan kiri, nanti ada teguran di sebelah kiri bawah tulisan jangan menengok. Nah kayak gitu. Nah terus abis itu apa lagi ya? Nah ini satu hal yang paling bikin risih sebenarnya. Jadi kita ngeliat iPad gini kan, padahal kita ngeliat gambar yang di pojok kanan atas atau yang pojok kiri atas, nanti itu di situ muncul notifikasi yang sangat mengganggu sekali, dan itu namanya jangan menengok. Ya aku kesel kan, misal ada tulisan itu takutnya nilainya berkurang atau gimana, tapi kayaknya sih nggak ngaruh ya, cuma bikin risih aja sih. Apalagi kalau pas petugasnya tuh lalu lalang terus kan, kayak ngapain sih gitu. Itu terus apa lagi ya? Nah sebelum masuk ruangan, satu, buang air kecil dulu atau BAB dulu, terus karena sangat lama sekali di dalam dan nggak bisa izin. Dan misalkan sebelum masuk ruangan itu dalam kondisi yang suci lah, jangan ini. Kalau gue kemarin sih wudhu dulu kan. Terus apa lagi? Itu aja sih. Nah terus kan nanti setelah tes buta warna selesai, nanti udah tuh baru kelihatan nilainya. Belum kelihatan, nanti ya udah selesai, kemudian ada tulisan lihat skor Anda atau lihat nilai Anda. Jadi kalau misalnya udah diklik lihat nilai, nanti di situ bisa kelihatan nilainya berapa. Diinget-inget, karena itu nggak akan muncul dan nggak akan bisa dicek dimanapun, jadi cuma kamu yang bisa tahu satunya itu. Nah terus karena ada kemarin kasus, ada teman-teman yang katanya nilainya nggak keluar, cuma saya pikir itu mungkin karena dari buta warnanya mungkin salah. Katanya ada yang bilang salah 7 atau gimana gitu, saya kurang tahu. Sebentar dulu saya cari info yang soal buta warnanya itu dulu. Buta warna buta nah tadi ngitung 5 apa 7. Bentar. Kalau bisa jawab 7 soal buta warna udah aman Kak, abis itu baru bisa lihat nilainya. Kalau tes buta warna nggak lolos nggak bisa lihat nilainya. Nah jadi kayak gitu. Jadi katanya kalau misal 7 soal buta warna bisa jawab 7 soal buta warna udah aman. Nah kalau misal kamu buta warnanya salah berapa gitu, salah banyak dan nggak lolos, itu kita nggak bisa lihat nilainya kayak gitu. Terus apalagi ya, itu aja sih. Terus intinya jangan grogi, soalnya itu lebih mudah daripada tryout. Intinya itu perbanyak kosakata, perbanyak jam terbang soal, perbanyak doa, perbanyak ikhtiar, perbanyak doa dari orang tua juga. Dan satu lagi, perbanyak
perbanyak apa ya, perbanyak jam terbang sih sebenarnya, karena semakin banyak jam terbang juga ini. Nah yang paling banyak keluar tuh sebenarnya moonbook. Moonbook tuh ya seperti itulah, karena tiap orang itu soalnya bisa beda-beda kan, tiap sesi, tiap ini. Jadi itu aja informasi yang sekarang ini, info saya infokan 5 Oktober ya. Jadi mungkin sebelum 5 Oktober nggak ada seperti ini, dan ini yang terbaru, dan mungkin besoknya lagi bakal ada updatean terbaru. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ada info lagi, tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain tahu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.